Selamat siang, jumpa lagi dengan acara Penimpa Senja bersama Negeri. Hari ini Penimpa Senja hadir dengan nuansa berbeda karena kita sedang berada di Geraha Mulia Plaza Lumajang. Penimpa Senja hari ini akan menghadirkan salah satu alumni dan kita akan ngobrol santai seputar jurusan bisnis daring dan pemasaran. Sebelumnya, jangan lupa like and subscribe serta komen di website SMK PGRI Lumajang maupun di YouTube channel. Di Facebook SMK PGRI Lumajang, webnya http://smkpgrilumajang.sch.id, Instagram @smkpgrilumajang, YouTube SMK PGRI Lumajang. Dan saya sore ini yaitu Retno Mahardinese yang kebetulan saya mengajar di program kalian bisnis daring dan pemasaran. Terima kasih kepada Geraha Mulia Plaza Lumajang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari SMK PGRI Lumajang untuk melaksanakan kegiatan PPDB 2021-2022. Tak lupa tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, tetap cuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rajin olahraga. SMK PGRI Lumajang hadir di Geraha Mulia Plaza Lumajang dengan memberikan informasi sekolah. Kenapa harus SMK? Karena di SMK pilihan bidang kalian itu beragam. Bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Lulus SMK bisa langsung bekerja. Pembekalan kewirausahaan. Apa perbedaan antara SMA dan SMK? Porsi teori dan praktik, SMK lebih banyak praktiknya dibandingkan dengan SMA. Kemudian SMK lebih mengasah skill daripada SMA. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh SMK PGRI Lumajang terdiri dari fasilitas umum yaitu perpustakaan, lapangan olahraga, sarana ibadah, jaringan internet ataupun hotspot. Kemudian fasilitas memadai sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan untuk masing-masing jurusan terdiri dari lab komputer, bank mini Kusuma Bangsa, Mandiri Mart, koperasi siswa, dan bengkel kewirausahaan yaitu Mandiri Bakery. Informasi pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Adapun gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Maret 2021 dengan keunggulan yang kami tawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gratis uang pendaftaran, gratis uang gedung, gratis DPP selama 6 bulan, gratis memilih jurusan atau bebas memilih jurusan. Gelombang kedua dilaksanakan pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Adapun keunggulan yang kami tawarkan adalah gratis uang pendaftaran, gratis uang gedung, bebas memilih jurusan. Gelombang ketiga dilaksanakan pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 dengan keunggulan yang kami tawarkan yaitu masuk jurusan disesuaikan dengan kuota yang masih tersedia, membayar biaya pendaftaran, dan membayar uang gedung. Untuk pendaftaran dapat menghubungi nomor atau kontak-kontak yang kami sediakan untuk informasi PPDB yaitu nomor atas nama Rintik Sri Wulandari Esos dengan nomor 081 259 56479 ataupun di call center SMK PGRI Lumajang 082 4780 117. Adapun nomor dari Bapak Sumartono MPD yaitu 081 1234 81605. Demikian juga dengan nomor dari Bu Musrifatul Jamila SPD dengan nomor 0898 9280 922. SMK PGRI Lumajang juga memberikan informasi tentang penikmat senja. Adapun program acara SMK PGRI Lumajang yang bertujuan untuk mempromosikan sekolah dan isi kontennya adalah seputar kegiatan sekolah beserta informasi-informasi lainnya.
tayang setiap hari Jumat pukul 16.00 atau jam 4 sore hanya di YouTube channel Smegri. Oke, selanjutnya kita perkenalkan alumni yang sudah kita undang, dan kebetulan sore ini dapat hadir menemani saya di sini. Bisa memperkenalkan diri barangkali? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bowo dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya alumni tahun 2020, angkatan corona pertama. Iya, angkatan corona pertama ya. Ya, tapi kan anak SMK masih ujian nasional kan. Oke. Selanjutnya kita menyapa pemirsa yang ada di rumah dulu. Oke. Ya, hai. Penikmat senja, kita hadir di Graha Mulia Plaza Lumajang. Kami dari program Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Kebetulan saya tidak sendirian, ditemani oleh alumni yang tadi sudah memperkenalkan diri. Namanya siapa tadi? Ari. Iya. Saya panggil Ari. Panggilannya Ari ya. Oke. Kemudian hari ini, sore ini tepatnya, kita SMK PGRI Lumajang hadir di Graha Mulia Plaza Lumajang untuk memperkenalkan jurusan kami, yaitu Bisnis Daring dan Pemasaran. Adapun PKL atau tempat praktik kerja lapangan yang kami tawarkan itu ada di dalam maupun di luar kota Lumajang. Kemudian peluang kerja yang kami siapkan nanti akan kita bahas, kita kupas tuntas di Penikmat Senja SMK PGRI Lumajang. Adapun prestasi jurusan juga nanti kita akan membahas di bidang keahlian bisnis daring dan pemasaran. Baik, sekarang kita mengenal lebih dekat dengan alumni. Sebelum saya tanya-tanya lebih banyak lagi kepada salah satu alumni yang memang kita jadikan guest ya, atau bintang tamu pada sore hari ini. Tadi kita sudah mendengar bahwa namanya tadi Ari Bowo, saya memanggilnya yaitu Ari. Ari, boleh enggak kita tanya-tanya, ngobrol sedikit aja? Iya. Oke, boleh ya? Boleh. Ari ini kan alumni SMK PGRI Lumajang, program keahliannya Bisnis Daring dan Pemasaran, lulus tahun 2020. Kalau boleh tahu sedikit aja, kenapa sih alasannya memilih SMK itu? Aku sih mikirnya gini. Kalau aku SMA, seenggaknya aku nggak punya bidang yang aku nanti bisa diandalkan bahwa aku lulus dari SMA itu bisa langsung bekerja. Tapi kalau aku bisa SMK, enggaknya ada sedikit banyak ada suatu hal-hal keahlian yang bisa yang ditawarkan oleh SMK untuk mengasah kemampuan diri. Oh gitu. Kenapa saya perginya langsung ke pemasaran? Iya. Saya mikir gini, suatu hal ilmu yang dimana yang nggak bisa dipelajari secara otodidak. Oh gitu. Jadi memang harus benar-benar memang benar-benar harus dipelajari dan secara detail mendalam gitu ya. Jadi hal-hal itu kan nggak bisa dipelajari dengan cara otodidak. Kita memegang sesuatu langsung kita bisa, enggak. Gitu. Tapi kalau untuk telekomunikasi, alat-alat seperti komputer, walaupun kita nggak sekolah pun, anak SD pun udah bisa. Jarang kan anak SD, anak yang baru lahir, belum bisa baca, udah bisa main game, udah bisa iseng-iseng WhatsApp, teleponin semua. Kan itu bisa otodidak. Iya, era digital itu. Eranya memang digital gitu. Seakan-akan teknologi itu suatu kewajiban gitu. Oke. Ari, kalau boleh tahu kenapa sih memilih SMK PGRI Lumajang? Aku sih awal-awal sih baru kenal dari promosi gitu. SMK PGRI Lumajang begini kayak gini, terus yang ditawarkan gini, saya penasaran sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari bisnis daring pemasaran ini. Memang kita diajarkan untuk bisa berbisnis atau diajarkan hal-hal yang gimana ya, kemampuan itu untuk mengasah saya itu supaya jadi pengusaha gitu ya. Jadi saya pengen gitu, cita-cita dari kecil tuh pengen jadi pengusaha gitu. Makanya saya kalau ditawarin bisnis itu alasan awal ya, kenapa memilih SMK PGRI. Kemudian tadi Anda sudah menjelaskan kenapa sih kok memilih jurusan program keahlian bisnis daring dan pemasaran, kira-kira apa ya alasannya? Awalnya tuh pengen ngerti
dunia usaha sebenarnya kayak dagang-dagang itu kan namanya pemasaran ya, Dik. Iya. Pekerjaan yang paling banyak yang sering dilakukan orang itu adalah pasar, di mana orang menjual Oke. sesuatu gitu. Jadi saya pengen mindset Iya. kalau dengar kata pemasaran itu udah beda ya. Oh pasar paling kayak gitu ya. kan pasar pemasaran emang Iya. pemasaran hanya di pasar aja. Jadi kan pada prinsipnya pemasaran adalah suatu transaksi jual beli kan, dimanapun itu, baik di lapangan, di pasar atau di era digital juga termasuk pasar kan. Jadi kan interaksi jual beli yang dinamakan pasar gitu loh. Oh gitu. Ari, dulu kita bicara dulu. Yang memilih jurusan di SMK PGRI Lumajang, terutama program kalian bisnis jaringan dan pemasaran, itu siapa sih? Orang tua atau paksaan dari teman? Atau memang berasal dari hati nurani Anda sendiri? Awalnya sih memang dari diri sendiri sih, kepengen masuk gitu. Emang cita-cita dari dulu pengen jadi pengusaha gitu. Oh baik. Jadi karena cita-citanya ingin jadi pengusaha, kebetulan ada kesempatan untuk masuk ya di SMK PGRI, langsung memilih jurusan bisnis daring dan pemasaran ya. Iya. Gitu. Kemudian Ari bisa menceritakan nggak sama kami atau barangkali seluruh penikmat senja yang ada di rumah nih, masa-masa sekolah yang menyenangkan itu yang gimana sih yang pernah dilalui sama Ari tuh selama jadi siswa SMK PGRI Lumajang barangkali? Kalau aku sih masa-masa paling seneng itu memang di era kelas 1 mau kelas 2 sih. Gitu. Karena kan saya juga sering kegiatan kan. Iya. Lebih suka di luar kelas daripada dalam kelas itu. Aktif di dalam kepengurusan organisasi siswa intrasekolah kalau tidak salah waktu itu Iya. ya. Aku lebih seneng ke yang lebih merakyat kan, langsung ke Iya. lapangan gitu, daripada saya harus diem di kelas terus. Oh gitu, jadi itu yang menyenangkan buat Ari ya. Iya, Tidak jadi- ikut pelajaran tapi lebih banyak kegiatan di luar kelas. Iya, lebih seneng di luar kelas daripada dalam kelas. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, Ari punya nggak ya salah satu atau salah dua atau salah tiga guru terfavorit yang ada di SMK PGRI Lumajang? Siapa kira-kira? Ada sih satu guru paling favorit, terkiller ini, Iya, terkiller. Siapa nih? Kaprodi pertama. Oh, Kaprodi pertama waktu itu. Aduh, senyumannya nih. Senyumannya bohai. Waduh, Oke. paling killer itu. Oke. Kalau Ari ekstrakurikuler apa nih yang pernah diikuti di SMK PGRI Lumajang? Aku sih seneng semuanya sih, olahraga, musik seneng, jadi pernah ikut semua. Pernah diikutin semuanya sampai Pernah. malas belajar ya, nggak mau masuk kelas nih gara-gara terlalu sibuk ya. Musik, ikut musik. Kalau ada voli, besoknya voli, ikut voli saya. Jadi nomaden gitu ya. Yang penting ada waktu senggang, kalau udah musik lagi udah selesai, masih ada voli, saya ikut voli gitu. Iya. Ari magangnya di mana dulu? Aku dulu di Ramayana Malang. Ramayana Malang. Jadi bisnis jaringan pemasaran itu penempatan PKL-nya nggak hanya di dalam kota saja kalau gitu ya? Ya, ada yang di luar kota juga, ada yang dalam kota. Oh, Tapi gitu. kalau aku sih seringnya pengennya sih nyari pengalaman sih. Jadi kalau di luar kota kita punya suatu tempat baru, ilmu baru dan lingkungan baru yang mengajar kita. Kalau yang di situ kayak gitu aja, di sana ada yang lebih gitu. Jadi sesuatu yang baru tuh pasti menimbulkan suatu ini loh, pengetahuan baru. Gitu. Oke. Itu kan magangnya kan selama 6 bulan kalau nggak salah waktu itu ya. Setengah Kira-kira tahun. setengah tahun. Kira-kira ilmu yang didapat selama magang selama itu di luar kota itu apa saja kira-kira ilmu yang didapat? Kalau ilmu yang didapat ini hanya bukan sekedar pengalaman. Saya dulu magang di Dev Store juga berapa bulan? 2 bulan, terus yang sisanya 4 bulan saya di supermarket. Sebenarnya saya lebih suka ke supermarket dulu. Jadi ilmu lebih banyak di supermarket karena lebih sibuk. Jadi nggak galau kan gitu. Kalau boleh dibilang selama 6 bulan di Ramayana itu Anda rolling ya? Ya rolling 2 kali. Tidak Jadi berada di satu tempat saja ya untuk pekerjaannya ya? Awal itu biasanya ditaruh di App Store, kemudian di rolling ke supermarket. Karena kalau paling penting sih di dalam pelajaran kalau menurut sekolah yang diajarkan yang sering itu bukan di App Store tapi di supermarket. Kita tahu jual belinya itu yang paling relevan banget lah itu di supermarket.
di supermarket. Dulu Ari ditempatkan di bagian supermarket all semua, atau pada bagian produk freshnya, atau mungkin barangkali di snack atau minuman? Saya tuh dulu sih dapat posisi yang istimewa sebenarnya. Waduh, istimewanya gimana nih? Istimewanya nih. Jadi saya dulu ditempatin di fresh. Cuma biasanya supervisornya itu sering manggil saya kemana-mana. Jadi saya tuh ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan ditempatkan di mana-mana ya? Kadang-kadang dijadikan wakilnya katanya. Jadi kadang-kadang juga sering keluar toko lah, katanya keluar toko, sering diajak-ajak kemana-mana buat promosi gitu-gitu. Jadi kayak gimana ya, udah deket banget sama supervisornya, jadi kayak gimana gitu. Iya. Kayak istimewa sendiri. Berarti 6 bulan itu pengalaman yang cukup berkesan ya? Iya. Cukup berkesan, dan apa ya istilahnya, momen yang paling pas untuk menimba ilmu dunia kerja yang nyata gitu ya, bisa dikatakan demikian ya? Soalnya kan di sana kita perlakuannya itu sama seperti karyawan. Jadi mungkin perbedaan. iya, Tidak ada perbedaan. perbedaannya kita hanya ini ya, mungkin toleransinya lebih tinggi kan, karena kita siswa kan, masih pelajar itu, nanti magang di sana. Jadi tapi kalau untuk tanggung jawab seperti kita untuk stok kayak gini, kita diajarkan terus. Memang kita dituntut jadi seperti karyawan yang lain, cuma kita tanggung jawabnya nggak dilimpahin ke kita juga sih. Tapi kalau kayak peraturan masuk, keluar, pulang sama, hampir sama. Oke. Ari, kalau sekarang sudah menjadi alumni, dikatakan sebagai alumni, berarti di sini Ari bisa membedakan nih ya antara SMK PGRI Lumajang yang kemarin dengan SMK PGRI Lumajang yang sekarang. Itu gimana, Ari? Namanya suatu perubahan tuh pasti ya. Biasanya kalau perubahan jelas berubah akan jadi lebih baik. Tapi kalau saya melihat sih perkembangan selanjutnya pasti ada. Saya lihat sih lumayan ada perkembangan, walaupun nggak sesignifikan pembangunan itu digencarkan, tapi kita harus membangun dari dalam dulu sebenarnya, Gitu ya. dari internalnya juga Yang paling dibangun. kelihatan perbedaannya antara SMK PGRI Lumajang yang dulu dengan sekarang itu apa? Kondisi fisik kayaknya ya? Kondisi fisik juga, Sepertinya, iya. iya. Terus Kondisi bangunan, kondisi bangunan juga Iya. udah mulai bagus, Fasilitas, fasilitasnya juga mulai lengkap. Mungkin kalau yang kurang nanti akan tahap-tahap kan dilengkapi semakin menjadi yang lengkap. Terus siswanya juga semakin bertambah ya sekarang ini. Jurusan bertambah juga. Kayaknya nanti kalau bisa sih nambah bangunan lagi, kayaknya nggak cukup. Amin. Mudah-mudahan didengar ya doa kita ya. Siswanya tambah banyak, sekolahnya tambah besar, fasilitasnya semakin baik. Itu kan harapan semua orang ya. Yang paling penting dari SMK PGRI Lumajang itu adalah menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas Ya, tentunya. pastinya. Seperti yang ada di sebelah saya ini, menurut saya dia adalah salah satu contoh atau figur tamatan atau alumni dari bisnis jaringan pemasaran yang mampu berwirausaha sendiri. Oke, ya gitu ya. Iya. Jadi ya gimana ya? Memang SMK itu kan mendidik anak untuk bisa berwirausaha ya. Intinya gitu. Kalau sekarang kesibukan atau pekerjaan yang dijalani apa, Ari? Kalau kesibukan banyak ya, namanya juga muda-muda ya, sibuk semua pastinya. Tapi Sibuk kalau terus? ya sibuk terus. Tapi ya masih ada kegiatan. Alhamdulillah kemarin saya dapat beasiswa, jadi saya lanjutin kuliah Ya, menempuh Iya. di perguruan tinggi. Iya. Gimana itu? di Universitas Lumajang, baru semester 2. Di Universitas Lumajang baru semester 2. Selain menjadi seorang mahasiswa, kesibukan Ari itu gimana tuh? Kan awalnya sih sibuk, bingung ya mau kerja, tapi rata-rata kerjanya full time. Jadi dari situlah kok saya kuliah, daripada saya kuliah ini nganggur-nganggur ya, ide muncul. Saya ini mau coba jual-jualan, buka stand. Ya alhamdulillah sekarang stand saya sudah berjalan, sudah hampir sebulan, 2 bulan. Hampir 2 bulan. Kalau boleh tahu, hari ini selain menjadi seorang mahasiswa, sekaligus wirausaha, ini bidangnya apa untuk wirausaha ini? Biar semua penikmat senja yang ada di rumah bisa mencontoh bahwa figur yang ada di sebelah saya ini lulusan yang bukan kaleng
kaleng kalau saya menyebutnya gitu. Ya, gimana ini Ari? Aku punya usaha kecil-kecilan, masih belum, baru mau berkembang ya. Sekarang aku jualan dimsum. Dimsum. Tadi pemirsa, kami tim sempat mencicipi dimsum yang dibawa oleh alumni yang ada di sebelah kiri saya ini. Ternyata memang betul rasanya dijamin enak, endul gitu ya. Nanti gimana selebihnya, produk apa yang ditawarkan oleh Ari nanti bisa dibicarakan, dibahas. Aku memang bukan produk sendiri, tapi juga nggak franchise juga. Tapi saya tuh punya produk orang ini baru juga punya usaha. Dia baru usaha punya kayak pabrik hot industry dulu. Dari itu dulu saya pengalaman juga pernah jadi sales sebenarnya. Oh gitu. Jadi sales. Banyak ya pengalamannya. Iya, kerja apa aja lah, saya serabutan dulu. Oh gitu. Dulu saya pernah jadi sales ke area Jember ya. Iya. Daerah area Jember, terus saya supplier bahan baku. Saya nggak tahu kalau dia itu buat dimsum kayak gitu lah. Saya kan nggak selalu kenal banget sih namanya dimsum apaan sih gitu kan ya. Iya. Emang di Lumajang sini masih belum viral ya, masih belum jadi suatu incaran ya. Kalau dari kata-kata lain sudah. Tapi dari situlah saya ide muncul nih. Saya resign dari sales karena kuliahnya terlalu sore. Jadi kuliah saya takutnya ini bolong-bolong Iya, lah kan. Jadi sayang sama beasiswanya, saya harus kuliah. Dari situ saya punya ide, saya buka usaha. Oh gitu. Saya buka usaha. Saya omong-omong gini-gini gimana nih? Kalian kan biasanya nego ke saya, tapi gantian nih saya nego nih. Gitu. Masa segitu harganya gitu kan ya? Kan saya digaji agak ngecer, kemudian ya udah. Di Lumajang kan produk sampean masih belum ya. Saya bawa, tapi saya kasih lah harganya gitu ya. Alhamdulillah saya dikasih harga agen ya. Jadi saya itu masuk promotornya dia sekarang hari ini. Promotor apa ya istilahnya, saling membantu kesuksesan masing-masing bisnisnya ya, sepertinya gitu. Jadi aku ambil berapapun produknya, saya nggak usah bayar dulu. Jadi enak dia ngasih ke saya. Jadi dia endorse saya jualin produk dia. Jadi dari situ saya punya kerjasama. Saya bawa produk sampean dulu ya. Nanti bayarnya tempo. Jadi barangnya sudah laku. Baru saya bayar gitu. Yeah. Kalau ternyata dia setuju, persetujuan berarti saya ambil berapapun barangnya, yang penting bayarnya belakangan. Jadi istilahnya bond dulu. Ya bond dulu. Gitu. Ya walaupun nggak besar sih, nilainya nggak puluhan juta sih per ordernya. Tapi kalau omsetnya sih lumayan, kurang lebih hampir 10 juta dalam 1 bulan. Kalkulasi pertama sih. Ya. Ari ini selama bisnis yang sudah dijalankan selama kurang lebih 2 bulan, omset nih, kalau kita ini orang bisnis ya, kita orang bisnis itu tidak munafik, kita itu yang kita titik beratkan tuh pada omset ya. Jadi dalam sehari berapa omset yang dihasilkan? Kalau dalam sehari sih nggak banyak sebenarnya sih, namanya juga jualan, namanya juga bisnis, ada kadang-kadang pasang surut gitu. Iya betul. Kadang-kadang ya saya kira rata-rata 200 sampai 600 ribu per hari. Itu per hari? Per hari. Jadi nggak usah kuliah ya, kita jadi pengusaha aja sudah bisa jadi miliarder nih. Ini pemirsa, ini adalah salah satu contoh nih yang bisa kita contoh untuk adik-adik yang ada di rumah, terutama kelas 9 yang ada di SMP. Kalau Anda ingin seperti pengusaha di sebelah kiri saya, kuncinya hanya satu, ketekunan ya Ari ya. Ketekunan, kerja keras, apa? Fokus ya. Fokus gitu. Jangan jadikan modal jadi hambatan ya. Betul. Ini dia bisa jalan tanpa modal loh. Tadi sudah diceritakan bahwa usahanya itu berawal dari bond. Dari bond dulu, pinjam dulu ya. Iya, dari bond semua. Jadi lama-lama jalan, lama-lama jadi miliarder nih kalau kayak gitu. Ya, mudah-mudahan saja. Iya. Oke. Ari, kamu di Universitas Lumajang itu mengambil program keahlian apa? Aku ambil program keahlian agribisnis pertanian. Agribisnis pertanian. Kemudian membuka usaha dimsum. Ini sambungannya di mana? Ya. Kira-kira ini? Kalau sambungannya di uang sih. Yang penting udah dapat uang kan sebenarnya. Sambungannya di uang ya. Jadi dari kelas 12-nya bidangnya bisnis jaringan pemasaran,
kuliahnya ambil apa tadi? Agribisnis. Agribisnis, usahanya di bidang pemasaran nih. Iya. Jadi nyambungnya di mana nih kira-kira ini gitu? Nah, Itu kita kan- pertanyaan saya pemirsa. Kita kan juga nggak nyambung juga ya, adik saya aja lulusan keperawatan, kerjanya di bank. Jadi kan emang bank ada yang dirawat kan gitu maksudnya. Tapi nggak tahu juga, tapi kan kadang-kadang kita kadang salah langkah, tapi bahwa kita mempunyai kelebihan itu kadang-kadang nggak sesuai loh, kadang-kadang gitu loh. Jadi Kadang-kadang intinya adalah di mana tempat yang memberikan kita rezeki itu yang kita kejar, betul. ya, yang Betul penting gitu kita ya? usaha di mana Oke. kita inginkan, kita Baik. usahakan, di Baik. situ pasti ada Baik. ketemu titik temunya. Iya. Asalkan kita fokus ya. Yang penting kita kuncinya. fokus, Oke. ya apa ya, kekeh sama pendirian gitu loh. Iya. Jadi kita itu semangat kayak ambisi tuh, tapi jangan terlalu ambisi banget sebenarnya. Tapi kita harus komitmen bahwa kita, contohnya gini, saya harus jadi polisi. Contohnya kayak kemarin kakak kelas saya kan, Kak Iya, Bima ya, betul. saya harus jadi polisi. Tapi saya harus gimana? Kita Saya harus fokus olahraga, aja. kita harus kuat, kita harus sehat kan? Betul. Harus bugar. Kalau polisi nggak sehat kan gimana mengayomi kan Iya, gitu? iya, iya. Kalau begitu pun mau jadi pengusaha. Ya namanya juga usaha ya. Yang penting gerak aja juga butuh usaha gitu loh. Betul. Jadi kita kalau usaha gimana caranya kita harus jalan dulu. Kalau Jalan kita aja, yang yang penting penting kita jalan dulu ya. Iya gitu. Keuntungan baru kita pikirkan setelah kita jalan. Begitu. Iya. Ari, karena saat ini Anda sedang menjadi wirausaha sekaligus mahasiswa, mengatur jadwalnya ini gimana untuk menempuh studi yang tetap harus jalan sebagai seorang mahasiswa? Di satu sisi Anda sebagai wirausahawan, mengatur jadwalnya ini kan tidak mudah. Biar Iya. semuanya keduanya sama-sama jalan, ya. Iya. Iya, gimana? Awal-awal sih memang saya nggak langsung buru-buru jadi karyawan ya. Karyawan juga kita harus danai karyawan juga, kita harus memperhitungkan omset, target, terus penghasilan juga, biaya kos dan biaya ini itu juga harus kita perhitungkan, biaya sewa juga gini gitu. Kita kan masih banyak juga. Tadi kalau saya memang belum sih, pertama ini memang saya enggak mempekerjakan karyawan sih. Karyawannya part time semua teman-teman saya. Jadi Hanya yang teman jaga dekat gantian saja ya. ya. Jadi saya biar teman saya nggak, saya bilang nggak banyak, tapi cuma kerjanya nggak full deh, gantian sama saya gitu. Teman-teman saya memang teman saya cuma saya gaji berapa gitu nggak apa-apa. Teman saya kan ikhlas juga bantuin ya, bantuin Oke. kami. Baik. Ya. Ari, seberapa penting nilai pendidikan di dalam diri Anda? Penting nggak sih? Meskipun sekarang Anda sudah menerima uang dalam jumlah banyak, tapi Anda masih menempuh pendidikan di universitas atau perguruan tinggi. Kenapa sih? Kenapa tidak ditaruh aja salah satu gitu? Kenapa harus jalan dua-duanya? Pendidikan ini aku pernah dapat pesan dari almarhum simbah saya ya, Gimana itu pesannya tuh? kalau harta bakal habis, tapi kalau ilmu sampai mati Oh, gitu. gitu. Jadi itu yang dipegang kalau ya? saya tinggalin harta kamu banyak, kamu nyeleweng, hartanya habis. Gitu. Tapi kalau kamu saya Baik. tinggali ilmu, insya Allah sampai anak cucu Baik, gitu. baik. Jadi dari situ saya punya semangat motivasi bahwa saya harus bisa berpendidikan, walaupun dalam keluarga saya belum ada sarjana. Semoga saya jadi salah satunya pertama dalam keluarga besar saya jadi sarjana pertama. Oke, Gitu. baik pemirsa, demikian tadi applause yang sangat-sangat meriah untuk Ari. Jadi intinya Ari ini tidak menyerah bahwa pendidikan itu tetap nomor satu ya. Iya, pendidikan Meskipun nomor kita satu. sebagai miliarder misalkan, tapi Amin, tetap amin. prioritas utama itu adalah pendidikan di Ari ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Ari, kesan dan pesan Anda untuk SMK PGRI Lumajang itu apa kira-kira? Terutama ada kesan, saya sangat berkesan sekali ada lingkungan di sekolah ya, terutama di SMK PGRI Lumajang, atas teknik-teknik tenaga pendidiknya juga, para guru-guru saya, para mentor-mentor saya semuanya. Saya itu diajarkan suatu kedewasaan, kita diajarkan berbagai, tapi kalau saya sih yang paling meresap itu bukan tentang teori Pitagoras dan algoritma sebenarnya, tapi nilai-nilai kebudayaan kita, pemetakan kita, tata krama kita,
Gimana saya mengembangkan diri kita sendiri. Tadi kita itu menuju kedewasaan, ini bimbingan menuju kedewasaan kita untuk membenarkan diri. Untuk siap Iya. bertarung ya, istilahnya gitu ya. Untuk bertarung siap digembleng nanti Betul. dalam kehidupan yang sesungguhnya gitu. di dunia kerja yang sesungguhnya. Gitu. Itu adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan. Tapi kalau kita nikah mungkin kita nggak akan ditanya soal teori Pitagoras ya. Kita nggak mungkin mau ini nih mau salaman sama penghulunya. Kamu hafal teori Pitagoras? Nggak mungkin kan? Pasti kita kan tanya ini itu tentang agamanya juga, tentang perilaku kita dan sebagainya, kita tentang kita memperlakukan orang lain juga, kita kan jadi kunci ya, jadi pegangan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Betul. Ari, pesan untuk kami di SMK PGRI Lumajang ini apa kira-kira? Pesan saya untuk terutama untuk guru-guru saya, pada mentor-mentor saya ya, Bapak Ibu guru juga, mempertahankan loyalitasnya, mempertahankan pengabdiannya, meningkatkan pula untuk fasilitas-fasilitas juga ditingkatkan ya kan. Semakin bertambah tahun, bertambah teknologi kan juga kebutuhan semakin meningkat. Jadi semoga saja SMK PGRI Lumajang yang tercinta ini juga bisa berkembang lagi untuk bisa mengabdi untuk negeri. Jadi ini ada satu-satunya sekolah swasta ya, swasta udah tua banget deh. Betul. Sekolah swasta juga satu-satunya sekolah swasta di Lumajang yang terbaik ya. Terbaik menurut saya saya sebenarnya sangat terbaik. Jadi kualitas pendidiknya juga terbaik. Juga pesan-pesan buat adik-adik saya, tetap sangat semangat, jaga komitmen bahwa kalian harus lulus, kalian harus bisa jadi pesaing dunia kan. Iya, betul. Satu lagi Ari, ini mungkin barangkali pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan untuk Ari. Ari, untuk adik-adik kelas Anda yang sekarang berada di kelas 9 di SMP, kira-kira Ari bisa nggak memberikan tips atau memberikan pesan supaya tetap belajar di rumah dan nanti tetap mengejar cita-citanya? Bagaimana Ari? Buat adik-adik yang mungkin lagi nonton, mungkin ada dari Leo juga, dari adik-adik SMP yang baru kelas, yang sudah kelas 9 ya. Wah, kami bingung nih mau nyarusin jurusan apa, mau lanjut kemana kan gitu. Tapi seenggaknya dimanapun kalian bersekolah, dimanapun kalian melanjutkan pendidikan, kalau kalian kekeh sama pendirian kalian mau jadi apa, tapi juga di SMK PGRI Lumajang kita menawarkan berbagai fasilitas, berbagai jurusan dan bimbingan untuk Anda semua supaya Anda bisa menggapai semua cita-cita Anda ya. Itu ya adik-adik yang ada di rumah, perhatikan pesan dari kakak kalian namanya Ribo, barangkali satu atau dua hal yang bisa dicontoh ini supaya kalian tetap bisa mengejar cita-citanya setinggi langit. Jadi saya pesan saya juga buat adik-adik yang mungkin ada yang di desa atau di mana mungkin keterbatasan, jangan jadikan keterbatasan Anda jadi masalah, jadi penghambat. Itu satu quote ya, satu quote hari ini, sore ini kita dapat satu quote ya, jangan jadikan kendala menjadi penghambatnya. Iya, betul. Jadi kendala apapun itu, termasuk kalian dari keluarga, dari broken home, dari keluarga ini itu, mungkin dari keluarga yang mungkin kurang mampu. Seenggaknya kan kita kalau keluarga kurang mampu, itu semuanya kan udah digadangkan oleh pemerintah. Jadi tergantung kalian lah ya. Saya juga termasuk bukan dari golongan orang mampu, saya juga bukan dari orang kota, saya dari orang desa yang pelosok, jauh dari kota. Dengan saya bermimpi besar supaya saya itu bisa merubah kehidupan saya, merubah daerah saya, merubah desa saya sendiri. Betul. Tetap semangat Ari. Terima kasih kehadirannya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Geraha Mulia Plaza Labro atau Lumajang. Kemudian jangan lelah untuk berbagi ilmu dengan adik-adik kelas yang sekarang berada di kelas 9 di SMP. Demikian tadi wawancara kami, karena waktu ngobrol kita sudah harus berakhir. Jangan lupa bagi kalian kelas 9 di SMP, kami tunggu untuk segera bergabung di SMK PGRI Lumajang, khususnya di program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Dan satu lagi, tonton terus, saksikan Penikmat Senja setiap hari Jumat pukul 16.00. Oke, Ari, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Hari kita
menyebutkan yel-yel aja ya bersama-sama Boleh, ya. boleh, boleh. SMK PGRI Lumajang menembus batas meraih impian. Barengan ya, oke? SMK PGRI Lumajang menembus batas meraih impian. Semangat.